pada siang hari ini kita semua berbahagia akan segera memasuki ibadah pemberkatan nikah dari David Samuel Hang Silalahi dengan Triyanti Anastasia Sibolon. Kepada para undangan yang kami hormati, kami mengundang dengan hormat untuk kita boleh bangkit berdiri. Dan kedua mempelai beserta keluarga besar akan memasuki ruangan. Sembari kita bernyanyi di hadirat Tuhan, I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life you've been faithful. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Bapak Ibu, para hadirin, keluarga yang kami banggakan dan hormati, mari saat ini kita boleh teduhkan hati sejenak
kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian ini, bahwa di dalam kehidupan kita dan di dalam acara pemberkatan nikah pada hari ini boleh mengingatkan kita betapa Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Para hadirin, mari kita semua boleh menyanyikan bersama-sama pujian ini. I love you Lord for your mercy. I will sing of the goodness of my life. You've been faithful. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami bersyukur buat hari yang indah. Pada hari ini kami percaya kebaikan. Kami percaya berkat Tuhan bagi kedua mempelai pada pagi hari ini, pada siang hari yang berbahagia ini. Berkat Tuhan atas setiap kami, berkat Tuhan yang khusus bagi kedua mempelai. Kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Haleluya. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita yang besar, ada berkat yang besar, ada kekuatan yang besar. Haleluya. Kesuksesan, kebahagiaan yang dari Tuhan, kami percaya tidak pernah habis-habisnya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta yang sudah akan bersiap memberikan khotbah bagi kita semua, mari kita menyembah Tuhan lewat satu pujian. Aku berbahagia, yakin dan teguh di dalam Yesus, memuji Yesus selama-lamanya dengan bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku dikasih
Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my story, this is my song, blessing my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Pasrah sempurna, nikmat penuh, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah ribu, lagu malaikat amat penuh, haleluya, kasih dan rahmat beserta. Kami mau bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. One more time. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the. One more time. This is my story, this is my story. Kami bisa perserahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Suhaiko untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. All the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini kami bisa beribadah dalam pemberkatan pernikahan kudus David Samuel Hang dan Rianti Anastasia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan rangkaian acara sampai akhirnya. Terlebih kami percaya Tuhanlah yang hadir tengah-tengah ibadah ini. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan memberkati calon pengantin. Tuhan memberkati mereka menjadi pernikahan yang kuat, yang berpondasi Kristus dalam pernikahan mereka. Sehingga ketika ada badai topan, mereka tetap tegak berdiri. Dan mereka lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus ada dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati penyampaian firman Allah menjadi berkat bagi kami. Sehingga setiap kami yang datang diberkati dengan firman Allah. Dan kami membawa firman menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Allah. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Terima kasih buat kesempatan oleh Bapak Ibu berikan kepada saya. Nama saya Pendeta Dr. Suheri Gultom. Dan saya sangat berbahagia bisa diberi kesempatan. Hari ini saya rindu sekali setiap kita diberkati dengan firman Allah. Semua kita diberkati dengan firman Allah. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema yang saya beri adalah bagaimana kita merawat pernikahan.
Sebagaimana kalau kita lihat rumah kalau tidak dirawat, maka rumah itu akan tumbuh hal-hal yang tidak diinginkan. Sarang laba-laba, berserakan sana sini. Taman, seindah manapun taman yang kita punya di halaman, taman yang bunganya sangat bagus sekali, kalau nggak dirawat maka tumbuh lalang dan akan menjadi sesuatu yang merusak. Demikian pernikahan. Pernikahan yang diinginkan Tuhan dalam Alkitab itu adalah sampai maut memisahkan, sampai kematian memisahkan. Ada banyak orang tidak merawat pernikahan sehingga pernikahan mereka kandas di pengadilan, atau mereka memutuskan tidak bersama. Namun saya berdoa, saya berharap David dan Trianti, engkau adalah pasangan yang diberkati Tuhan hari ini, dan menikahlah sampai kematian memisahkan. Di dalam kitab Matius 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, saya bacakan bagi kita. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, satu daging. Mereka menjadi satu, bukan dikatakan menjadi sama, tapi menjadi satu. Suami istri itu satu, menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah kebenaran firman Allah. Allah mengharapkan, Allah menginginkan supaya setiap pernikahan orang Kristen itu sekali sampai kematian memisahkan. Saya berdoa yang paling utama, inilah pesan Tuhan untuk David dan Trianti. Kalian akan melewati pernikahan penuh masalah. Sebagaimana David mungkin mengenal Trianti, Trianti mengenal David, tapi saya pastikan belum kenal sepenuhnya. Karena pacaran itu penuh drama, pacaran itu penuh topeng, pacaran itu penuh kepura-puraan. Siapakah David aslinya? Setelah David menikahi Trianti, nanti Trianti akan terkejut suatu waktu. Inikah David? Ya, dia akan bilang ini asliku. Dan Trianti juga akan menunjukkan aslinya, yang mungkin selama ini pacaran tidak pernah marah, mungkin begitu menyenangkan, romantis. Tapi jangan heran nanti David suatu waktu dia menunjukkan serangan fajar, di mana matahari belum terbit, dia sudah bangun memberikan serangan kepada David. Artinya bahwa asli hidup orang itu nggak bisa lagi ditutupi ketika pernikahan. Ketika pacaran kita boleh menunjukkan kepura-puraan atau kebohongan. Begitu saya dengan istri. Tapi ketika kami menikah, maka kami saling menghantam satu sama lain, saling menyalahkan, saling menyerang, bahkan pernah di ujung perceraian. Udah hampir memilih untuk bercerai oleh karena keletihan dalam pertengkaran. Perceraian itu paling banyak salah satu adalah letih dalam pernikahan, yaitu mereka mengalami kebuntuan, kejenuhan dalam pernikahan, sehingga mereka merasa lebih baik tidak bersama. Tidak sedikit orang David dalam pernikahan sakit mental, sakit jiwa. Tidak sedikit ya, teman sejawat saya dokter ada yang akhirnya masuk rumah sakit jiwa hanya karena suaminya selingkuh. Hanya karena suaminya selingkuh. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri melayat pernikahan, duka. Dalam duka itu hanya karena pertengkaran suami istri, dan istrinya mengurung diri di kamar jam 3 pagi meninggal dunia. Dia salah satu follower saya yang suka melihat sosial media saya tentang pernikahan. Mungkin dia bertanya ke saya dan hubungi saya sebelum meninggal dunia. Dalam situasi pertengkaran suami istri yang di puncak, mereka sangat menyedihkan dan akhirnya meninggal dunia. Yang saya maksudkan adalah bahwa sebenarnya yang diinginkan Tuhan pernikahan itu indah, baik adanya. Tetapi karena manusia tidak menuruti nilai-nilai pernikahan itu dengan Alkitab, sehingga banyak kehancuran di sana sini. Termasuk saya, pernah di luar Alkitab, pernah menyalahkan, pernah kedagingan, sehingga mengalami benturan dan banyak tantangan. Tapi saya bersyukur, back to Bible, kembali ke Alkitab, kembali ke Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali bangkit. Never give up. Tapi Trianti, never give up. Jangan pernah menyerah. Mungkin saat ini kalian bisa melihat dalam suasana bahagia. Saat ini puji Tuhan, tentu saya sangat merindukan kalian damai, tenang hati kalian. Tapi ketika pernikahan kalian masuk kepada badai, gelombang, ingatlah khotbah hari ini.
Setiap pernikahan akan ada fase gelombang. Setiap pernikahan ada badai, ada topan, terombang ambing kalian. Dan kalian mungkin sudah mulai seperti letih. Ingatlah Tuhan Yesus. Karena pernikahan itu idenya Tuhan. Di keletihan saya dalam pernikahan, saya datang ke Tuhan Yesus. Justru orang melihat pernikahan kita rusak bukan menolong, menggosip, menghakimi kita. Apalagi kalau pendeta, mah nggak boleh bertengkar suami istri. Padahal pendeta pun manusia yang kadang-kadang bisa kita silap dan salah. Ya, itulah manusia. Dalam kekurangan, kelemahan kita lebih banyak orang, cenderung orang menggosip kita, menghakimi kita, memfitnah kita. Maka jangan datang ke manusia, David. Datang ke Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada pertengkaran suami istri, jangan langsung datang ke orang tua. Hadapi aja dia. Karena itu pendewasaan. Datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawaban bagi pernikahan kalian. Karena Tuhan Yesus yang mempersatukan kalian hari ini. Amin. Nah saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah kita merawat pernikahan? Satu, belajar mengekspresikan cinta kepada pasangan. Ada bahasa cinta itu, ada 5 bahasa cinta. Satu, ada orang bahasa cintanya sentuhan. Ada orang bahasa cintanya itu bahasa kasihnya pelayanan. Kalau suaminya melayani, bekerja, kayak saya ini kalau di rumah, cuci piring, nyapu, istriku bilang makin cinta bersamamu. Jadi membuat cinta istri itu rupanya nggak perlu kata-kata sama dia. Dia cukup melihat saya cuci piring, nyapu, merapikan rumah, merapikan baju, itu pria sejati menurut dia. Makin cinta dia. Ada orang bahasa cintanya itu pemberian. Kalau dia diberi hadiah ulang tahun, dia senang sekali. Dia akan bermimpi-mimpi. Harapanku, David sering-sering kasih hadiah buat Trianti. Hadiah ulang tahun, hadiah ulang tahun pernikahan. Dan kalau kau pergi dari kantor seharian, jangan lupa beli martabak. Kasih sedikit. Enggak karena mahalnya, tapi senang sekali dia yang memberikan itu adalah kekasihnya. Bawa sedikit. Demikian juga Trianti bawa sesuatu kepada David. Ada orang bahasa cintanya itu kata-kata. Diakui. Jadi ketika nanti Trianti udah bekerja, nyapu rumah, mengurus rumah, akuin. Bilang, wah, so good, so nice. Engkau istri yang luar biasa. Akui. Perlu pengakuan. Ada orang juga quality time, yaitu waktu yang berkualitas. Sesibuk-sibuknya kalian bekerja, jangan lupa berpacaran. Jangan lupa dating. Pergilah berdua. Bahkan kalau punya anak pun nanti anak kalian 2-3, tetap punya waktu berdua. Paling tidak sekali dalam seminggu kalian pergi. Ada waktu, pergilah ke tempat di mana kalian bisa pergi. Mengekspresikan cinta. Love is expression. Cinta itu adalah ekspresi, mengekspresikan. Seperti saya mencintai semua saudara yang di ruangan ini. Sarangi. Amin, saudara. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu. Kulihat begitu, sudah jauh dari perjalanan dari mana-mana. Saya katakan, I love you so much. Tuhan memberkati, biarlah saudara juga diberkati Tuhan dengan berkat-berkat kebaikan daripada Tuhan. Bahasa cintanya si David ini apa, Trianti? Bahasa kasihnya apa? Physical touch. Wah, langsung tahu dia. Sama dengan saya. Saya kalau istri saya pegang tangan saya, wah senang kali saya. Apalagi dipeluk gini, wah senang sekali. Kenapa physical touch? Bahasa kasihnya daripada Trianti apa, David? Quality time. Wow. Berarti kamu harus kasih waktu berkualitas sama Trianti. Just you and Trianti. Ya, pergi berdua. Ya, itu quality time. Orang-orang yang quality time ini suka berdua, bersama-sama bicara. Jangan seperti ku kenal. Berdua mereka, tapi wajah mereka ke HP. Nah, inilah keluarga gila zaman now. Betul nggak? Bapak pegang HP, mama pegang HP, anak-anak pegang HP, mertua pegang HP. Ya, ini yang kulihat zaman now makin aneh. Kami aturan kami berkeluarga, kalau kami pergi sekali seminggu, maka HP di tengah. Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Ngomong dulu kita. Karena sekarang orang, jangankan dengan khotbah ini pun ada yang lihat HP, betul nggak saudara? Lihat WA, lihat Facebook, masa jauh-jauh lah. Apa yang Bapak tunjuk buat itu akan dicontoh anak-anakmu nanti. Betul? Kalau saya dengar khotbah itu, saya dengar khotbah, saya tidak mau. Karena dalam saya khotbah itu Allah yang berbicara. Sehingga saya memudayakan diri saya, siapapun khotbah, saya dengar khotbah karena firman. Apakah itu sabotase? Karena itu kita dirikan.
saudara, saya berharap nanti quality time ketika kalian bertemu, HP tengah-tengah dulu. Tapi ketika jauh-jauhan, sering-sering tanya, Tantri, panggilnya apa? Tasya, Tasya, how are you? Tasya, I love you. Sering-sering hubungi dia per jam. Bila perlu tiba-tiba datang makanan ke tempat dia kerja. Ya, saudara yang saya kasihi. Yang kedua adalah dalam pernikahan itu selain mengekspresikan kasih. Saya dalam mengekspresikan kasih sering saya peluk anak laki-laki saya, peluk anak perempuan saya. Saya sering bilang sama anak-anak saya, I love you. Karena Bapa di surga pun sering bilang sama kita, I love you. Kan Bapa di surga kan di Alkitab kan itu aja tulisan Tuhan di Alkitab. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Coba nanti Bapak Ibu pulang dari sini, peluk anak mudamu, bapak-bapak, dan bilang sama bapak, anak mudamu itu, I love you. Nanti anak muda mau bilang, akhir zaman sudah tiba. Karena mungkin selama ini gak pernah bilang I love you, tiba-tiba kok bapak pilih bilang I love you. Atau orang Batak bilang pas suap-suap. Iya, bapak, saya kasihan lihat anak-anak, jangan dipeluk bapaknya. Banyak anak-anak fatherless. Coba peluk anak-anakmu. Dan nanti malam atau kapan ada waktu yang tepat selalu berkata, bapak sayang sama mama saya padamu. Itu mencerminkan Bapa di surga. Bapa di surga ini intinya kita kan apa? Mencerminkan kasihnya. Terus dia ucapkan, aku mengasihimu, jangan putus asa, tetap semangat, I love you, I love you. Itulah sial kita, kasih. Begitu juga lah saya sama anak-anak saya, sama istri saya. Saya boros mengatakan I love you. Bukan sekedar perkataan tentunya, tetapi adalah bagaimana mengekspresikan. Jangan sampai keluarga kalian David dingin dengan ekspresi kasih. Harus mengekspresikan. Saudara, yang kedua adalah mempraktikkan kata saling dengan pasangan, yaitu saling mengampuni. Efesus 4 ayat 23, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan David bahwa David itu menikahi Tasya yang banyak kesalahannya, dan Tasya menikahi David yang banyak kesalahannya. Percayalah, David memilih Tasya yang penuh kekurangan. Tasya juga memilih David yang penuh kekurangan. Kekurangan itu akan muncul ketika kalian sudah menikah. Akan ada kesalahan David, percayalah Tasya. Sekarang ini kau masih enak mendengar ini. Akan ada kesalahan Tasya, David. Kesilapan, kesalahan, kegagalan. Tapi Alkitab bilang, ampunilah sebagaimana Kristus mengampuni kita. Maka saya percaya tidak akan ada perceraian pengadilan kalau mengampuni. Bahwa orang yang bercerai itu karena tidak mau mengampuni. Kunci pernikahan itu kuat adalah mengampuni. Kesalahan istriku banyak, apalagi setelah aku tahu dalam pernikahan banyak hal yang kulihat kesalahan. Kesalahanku pun banyak. Tapi kenapa kami bergandengan tangan sampai sekarang melayani Tuhan? Karena aku mengampuni dia dan dia mengampuni aku. Kesalahanku pun banyak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni kesalahanku, masa aku gak mengampuni kesalahan istriku? Sebalok di mataku, selumbar di mata istriku. Itu artinya kekuranganku banyak, kesalahanku banyak, Tuhan masih mengampuni aku. Masa sih aku gak mengampuni istriku? Demikianlah David, Tasya. Ketika dia menyakiti, ya salah satu David yang paling menyakiti itu adalah perselingkuhan. Jauhlah itu daripada kalian. Karena saya ini konselor keluarga, ada banyak orang menghubungi saya masalah ini. Salah satu yang paling menyakitkan KDRT. Tapi saya katakan sesakit hati apapun yang kita alami dalam hidup ini, mengampunilah. Dan pesanku Bapak Ibu, ampunilah kesalahan sesama, sebagaimana Kristus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Bapak pun tidak mengampuni kita. Tapi zaman now lebih anehnya, banyak ibadah tapi nggak bisa mengampuni. Ini yang saya sedihkan, melayani Tuhan di gereja, tapi nggak bisa mengampuni. Saya setuju mengampuni tidak semudah membalikan telapak tangan dalam hal-hal tertentu. Perselingkuhan, KDRT, tentu itu membutuhkan waktu. Tetapi apapun cerita kita, berat apapun cerita kita, sakit hati apapun yang kita alami, saya hanya katakan, selalulah berkata, Tuhan aku mengampuni dia, kuatkan aku. Mengampuni itu adalah keputusan. Mengampuni itu adalah keputusan kita. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Roh Kudus
Tapi kalau saya lihat dari depan ini, wajah-wajah mengampuni semua di tempat ini. Amin. Karena senang aku lihatnya, senang aku berjagita, karena aku lihat wajah-wajah lampau rohani. Amin. Ampunilah. Bilang sebelahmu, ampunilah edamu. Bilang sebelahnya. Karena yang beredah ini yang kadang-kadang payah kali mengampuni. Karena dua-duanya makhluk halus. Maksudnya perasaannya sangat halus, sangat sensitif. Edanya tidak senyum, dia gosipi. Padahal edanya tukul. Apalagi menantu perempuan dengan mertua perempuan pun payah mengampuni. Tapi pesanku, Tasya dengan mami sangat dekat. Amin. Mami mertua. Demikian juga dengan mami mertua yang dia baik, dekat, saling mengampuni. Orang lain mungkin berkata payah dekat, dalam Tuhan Yesus sangat dekat. Saya tiap hari mendoakan keluarga mertuaku tiap malam sebelum tidur. Sebelumnya ada gak enakan. Beripal ya, beripal ini kan banyak kali ceritanya. Dekat bermasalah, jauh pun bermasalah. Begitulah cerita beripal ini. Tapi setelah aku doakan tiap malam, damai sejahtera Allah turun dalam pikiran dan hati. Maka pesanku sama saudara, doakanlah keluarga mertuamu satu-satu sebut tiap malam. Berdoakan Tuhan Bapak Silvi Tuhan dan keluarganya. Berdoakan Tuhan Bapak Nomi dengan keluarganya satu-satu. Dan lihat damai atas keluarga mertua. Terjadilah Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun, damai, sejahtera. Kesana Allah memberikan berkat-berkat kehidupan. Setelah saya doakan bertahun-tahun, saya melihat saya dekat dengan lain saya dekat dengan pariban saya dekat dengan papi, mami mertua saya. Doa mengubah benci menjadi sayang. Doakan orang yang menyakiti saudara, doakan musuh saudara. Lihat, setelah saudara doakan sekian waktu, saudara sayang sama mereka. Itulah tanda anak Tuhan Yesus, penyayang. Saling mengampuni kalian David dan Tasya. Karena kalian akan ada kesalahan, akan ada kegagalan, akan ada banyak hal. Yang berikutnya saling menghormati. Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalangi. Tasya hormati David, David hormati Tasya. Jangan pernah bentak David di depan temannya. Karena ada istri membentak suaminya di depan teman-teman suaminya. Ada kairan? Oh, banyak. Siapa yang bilang itu? Oh, ada aku dengar kalimat banyak. Adakah istri yang memalukan suaminya depan teman-temannya? Memarahi depan teman-temannya? Semangat kali. Adakah suami juga yang memarahi istrinya di depan teman-temannya? Adakah suami yang memarahi istrinya di depan eda-edanya? Oh, ada yang tidak, ada yang ada. Yang tidak itu kurasa yang sudah setingkat di bawah Tuhan Yesus. Ada. Apalagi istri kalau dia kan bisa menguasai emosinya. Wah, di depan kawan-kawannya dimarahi suaminya. Suami itu nomor 1 needs-nya apa? Dihormati. Hormati dia. Needs yang pertama istri apa? Dipuji, disayangi, dikasihi. Maka saya berdoa, Tasya, jangan pernah keras suara sama David. Ya, jangan keras, jangan kasar. David, jangan kasar sama Tasya. Jangan kasar. Kami kedokteran itu diajari ada namanya desibel, batas pendengaran kita berapa. Kalau rel kereta api itu nggak cocok untuk kita dengar-dengar karena terlalu kuat atau bising sekali. Saya berdoa rumah kita itu tidak boleh ada suara kuat-kuat. Boleh kuat-kuat kalau kebakaran atau kemalingan. Nggak mungkin kalau maling masuk, maling kan nggak mungkin saudara. Atau kebakaran kita bilang api, apinya bilang mampus. Kita harus teriak. Tapi tolonglah untuk masalah mau makan aja suami berteriak-teriak, istri tolong. Apa lagi rumah kopel, tetangga sebelah batas triplek, kiri kanan, dia berteriak. Masalah pakaian lagi, masalah nggak usah. Kita anak Tuhan harus lemah lembut, damai, sejahtera, saling menghormati. Bagaimana saling menghormati? Yang pertama dikatakan tidak mempermalukan pasangan di depan orang. Pesan saya sama semua kita, jangan permalukan anak-anakmu di depan orang, jangan permalukan pasanganmu di depan orang, jangan permalukan istri dan suami di depan orang.
Apalagi seorang suami sangat malu ketika istri suaranya sangat kuat di depan orang-orang. Itu kami sangat smackdown, sangat titik terendah. Kalau istri saya suaranya kuat, saya langsung, wah, rasanya down. Kenapa? Karena suami itu kebutuhannya dihormati. Tapi ada banyak kita orang buru batak ini, buru raja, berkata, hanya suaraku yang kuat, tapi hatiku lembut. Ya, karena kita bilang apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Oleh karena itu saya berharap kita tidak pernah mempermalukan pasangan depan orang, apalagi istri. Ketika suaminya kata sambutan, jangan permalukan. Ada istri yang ketika suaminya doa gak bisa, jangan permalukan. Akhirnya istri bilang, lebih bagus papa gak bicara, gak salah-salah. Kalau papa bicara, jadi makin salah. Saudara, yang kedua, menghargai jerih lelah dari usaha pasangan. Jadi ketika David bekerja dan dia berusaha, hargailah jerih lelah. Jangan bandingkan David dengan Daud. Jangan beda sekali antara David dengan Daud. Buruknya pun berbeda. Sakit sekali hati suami ketika istri membandingkan suami. Lihat suami orang lain banyak uangnya. Kau berapa gajimu? 3.500.000. Potong BPJS. Cicilan pun gak cukup. Beli kincu pun gak cukup. Itu sakit sekali. Jangan bandingkan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Hargai. David bisa memberikan 5 juta, 3 juta, 10 juta oleh kasih karunia Tuhan. Yang penting David bekerja, gak boleh malas, kerja keras. Hargai juga David kalau dia udah membetulkan seng yang bocor, makin bocor, bukan makin bagus. Karena istriku pernah marah sama aku. Yang ku perbaiki itu makin rusak. Ayo mau sohalu nanti kos dipo kata itu kan. Padahal udah berjuang supaya benar yang kukerjakan itu. Tapi begitulah terkenyataan ada kelemahan kita. Hargailah jerih lelah David. Mana tahu dia udah masak dari pohon masak. Kalau lihat gosong sebenarnya. Oh bilang, oh so sweet, I like black. Jangan langsung bawa semua down dia. Ini apa? Ini arang atau makanan? Jangan, hargailah dia. Karena dia pun masak sebenarnya karena mencintai. Hargai jerih lelah daripada Tasya yang sudah memperjuangkan rumah tanggamu, kerapian, kebersihan. Jangan bandingkan, lihat orang lain gak bersih rumahnya, rumah kita gak bersih. Jangan bandingkan. Membandingkan itu sakit, membandingkan itu toksik, racun dalam keluarga. Jangan bandingkan anak pertama dengan anak kedua. Jangan bandingkan anakmu dengan sepupunya. Jangan bandingkan anak dengan tetangga. Karena pembandingan itu adalah toksik, racun di dalam berkeluarga. Jangan bandingkan body pasanganmu dengan body orang lain. Sakit kali itu. Lihat orang lain bodinya jelas. Masuk aku apa? Kan dia bertanya. Ya jawab sendiri katanya. Jangan pernah membandingkan. Yang berikutnya menghormati adalah tidak melakukan KDRT. Saya berdoa semarah-marahnya David ke Tasya. Jangan pernah tanganmu sentuh Tasya. Itu saya bilang sama calon menantu saya tahun depan menikah. Kau sentuh, kau pukulin, kau tarik. Kau tarik bukan untuk cerai. Kau bina ulang. Aku kasih putriku bukan untuk kau siksa. Aku kasih putriku untuk bersama suka dan duka, sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya, berhasil atau gagal. Saya bilang kepada dia, bertengkar itu pasti ada David Tasya. Nggak bisa nggak terelakkan dia nggak bertengkar, karena dua pribadi yang berbeda dipersatukan. Berikutnya kita tidak punya role model dalam pernikahan, tidak ada miskinnya teladan pernikahan dalam hidup ini. Makanya saya sekolah pastoral konseling keluarga, karena aku tahu aku nggak teladan dulunya. Saya bangkit menjadi teladan saat ini kepada anak cucu saya. Bagaimana aku memperlakukan istriku supaya dilihat anak laki-laki. Begitulah dia memperlakukan nanti istrinya. Video pernikahan kita akan dibawa anak-anak kita 80%. Bagaimana pernikahan saya 80% akan dibawa anak cucuku. Bagaimana video pernikahan Bapak Ibu 80% akan persis sama. Kalau Bapak Ibu terus bertengkar, maka Bapak Ibu akan melihat anak-anakmu bertengkar dalam pernikahan. Bertengkar itu adalah karena keegoisan. Makanya Yakobus 3:16 dikatakan akar kejahatan adalah egois, mementingkan diri sendiri dan iri hati. Seorang suami yang mati egois pasti nggak bertengkar.
Saya deklarasikan depan jemaat bahwa saya bersama istri tidak lagi mau bertengkar untuk selamanya. Bukan tidak ada masalah, tapi saya memilih tidak bertengkar. Beda Bapak Ibu ya. Masalah pasti ada, tapi tidak mau bertengkar. Perbedaan pasti ada. Karena usia udah mau ke 60 seperti saya. Harusnya saya mulai berpikir, kalau dikasih Tuhan 10 tahun lagi, hebat. 10 kalender lagi kan hebat Bapak Ibu. Berarti kan saya harus kejar ketertinggalan saya. Saya harus kejar, saya harus tebus kesalahan saya. Yang pernah saya bentak istri saya marahi istri saya. Saya bilang sama anak-anak, udah berapa tahun ini, saya tidak akan pernah suara kuat kepada anak dan kepada anak-anak. Saya berjuang Bapak Ibu. Berjuang menebus kesalahan saya. Berjuang menebus kegagalan saya yang lalu. Orang bodoh jatuh ke lubang yang sama. Orang bodoh itu Bapak Ibu jatuh ke tempat yang sama. Oleh karena itu saya berdoa, jangan pernah David janji kau sama Tuhan, karena dia bodoh Tuhan Yesus. Rawat, jaga dia sebagai kau merawat tubuh, menjaga tubuh. Itulah Efesus 5. Rawat dia, kasih dia. Bolehkah tegas? Boleh. Bolehkah menyampaikan harapan? Boleh. Bolehkah suara tinggi? Ya, itu silakan aja. Sesekali mungkin diperlukan. Kalau bisa tidak bagus, tapi main tangan itu tidak boleh. KDRT tidak boleh. Berselingkuh tidak boleh. Tapi nggak ada yang kuat karena kulihat kau tampan, berpotensi untuk digoda orang lain. Dan Tasya cantik, berpotensi untuk dibeli orang lain. Ya, tidak ada orang yang kebal dengan perselingkuhan, termasuk Yusuf. Dia menang karena lari, mengikuti doa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. 3 menit lawan jenis bersama, 3 menit aja hormon seks naik, kata ilmu hormonal kedokteran. 3 menit. Jadi kalau 3 menit di mobil dengan anak gadis, hormon seksnya naik, hormon seks saya naik. Gak ada yang kuat. Yang kitab Daud 1. Kalau mau kuat, David jauhi pencobaan. Jangan coba-coba, jangan chat istri orang, jangan chat anak gadis orang. Betul, saya serius. Apalagi main-main di HP itu, main apa itu namanya, di grup-grup supaya mereka itu kenalan lewat sosial media. Jangan lakukan. Demikian juga Tasya, jangan kasih kesempatan anak muda. Jangan pernah curhat sama laki-laki selain suami. Apa boleh? Pendeta seperti saya boleh. Boleh maksudnya adalah bersama pasangan. Tapi untuk berdua-dua curhat sama teman kantor, curhat sama anak muda, jangan. Banyak istri-istri juga jatuh. Saudara yang saya kasihi, hati-hati dengan siapa orang di rumah kita. Dengan iparnya pun bisa berselingkuh. Adik, istri, keponakan. Itu fakta yang saya khotbahkan ini semua. Artinya apa? Tidak ada manusia yang kebal dengan perselingkuhan. Hanya manusia yang menjauhi pencobaan. Doa saya, jauhkanlah kami dari pencobaan. Maka David, kalau kau lihat perempuan, nggak boleh lebih daripada 3 detik. 1, 2, 3 pindah. 1, 2, 3 pindah. 1, 2. Itulah aplikasi menjauhi pencobaan. Jadi kalau seminggu lagi masuk kantor, kalau lihat perempuan, 1, 2, 3 pindah. Siapa yang bilang pendeta Suheri? Oh, makin aneh kau. Ya, lebih bagus orang bilang kau makin aneh tapi selamat pernikahan daripada kau terlalu baik. Ada lagi suami dengan istrinya nggak pernah dipuji. Istri orang dipujinya, cobalah. Saya heran, istrinya nggak pernah dipuji, istri orang dipuji. Kita tanya dulu Mama Evi. Mama Evi dipujinya. Mama Kontak nggak dipuji. Masih kelihatan. Jangan suka puji-puji orang ini. Perempuan kalau jangan pernah kau puji, secukupnya aja ketemu bos. Jangan coba. Ingat pesan Bapak ya. Aku tahu itu daerah rawan. Pendeta pernah yang jatuh. Pendeta pernah yang mukul istri. Kalau ada dapat video di viral, pendeta kayak kami pun bisa jatuh kalau tidak menjauhi pencobaan. Saudara, saling setia dalam pernikahan ya. Malaikat 2:14 dikatakan jauhilah ketidaksetiaan. Setialah kepada pasangan. David setia kepada Tasya, Tasya setia kepada David. Tidak ada yang lain. Komitmen di hati. Saling membangunlah kalian. Ketika David lemah, kuatkan. Ketika Tasya lemah, kuatkan. Saling membangun. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan ajak kita sama-sama dalam acara berikutnya bagaimana proses pernikahan pernikahan David dan Tasya ini semakin Tuhanlah yang memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami bisa hadir dalam acara pemberkatan pernikahan kudus dari David dan Tasya. Semua itu oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan.
Kami percaya pertemuan mereka juga adalah kasih karunia Tuhan. Firman itu sudah ditaburkan. Biarlah mereka meresponi dengan benar firman ini. Sehingga ketika ada goncangan, persoalan dalam pernikahan mereka ingat ada Tuhan Yesus. Mereka ingat Tuhan Yesus yang mempersatukan mereka dan menginginkan mereka sampai kematian memisahkan. Turunlah kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Berkati juga pernikahan setiap kami, keluarga kami. Buatlah kami mengejar ketertinggalan kami, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kesalahan masa lalu. Keluar kami dari pintu ini. Paling tidak firman yang kami terima, mampukan kami melakukannya Tuhan. Untuk kami setia kepada pasangan, untuk menghormati pasangan, membangunkan pasangan, untuk kami saling mengasihi dalam Kristus. Kami berdoa Bapa, buat David Samuel Hang sama Trianti Anastasia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagai calon pengantin baru di ke depan, mereka tentu banyak adaptasi, banyak belajar, dan mereka akan saling mengeluarkan asli mereka, hidup mereka. Akan ada fase di mana terkejut oleh pasangan, tetapi kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Mereka kuat, mereka pemenang, mereka jadi berkat bagi pernikahan orang lain. Tolong mereka dalam pekerjaan, hikmat makrifat daripada Allah. Terima kasih. Berkata pernikahan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang mempelai David dan Trianti Natasha bangkit berdiri. Jadi kalau saudara bersedia, katakan bersedia. Ya. Saudara David Samuel Hang Silalahi, bersediakah engkau menerima Trianti Anastasia Borosibolo menjadi istri yang sah di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Trianti Anastasia Borosibolo, bersediakah engkau menerima David Samuel Hang Silalahi menjadi suamimu yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat dan orang tua sampai kematian memisahkan? Oke, sudah dijawab. Ya, saya bersedia. Hari ini saya ingin menuntun janji nikah kudus kalian di hadapan jemaat. Berjanjilah bahwa kalian setia sampai kematian. David, ikuti apa yang saya ucapkan. Saya David Samuel Hang Silalahi. Saya David Samuel Hang Silalahi Berjanji di hadapan Tuhan. berjanji di hadapan Tuhan, Di hadapan jemaat orang tua. di hadapan jemaat dan orang tua, Bahwa saya bahwa saya berjanji setia berjanji setia terhadap Trianti Anastasia terhadap Trianti Anastasia sampai mau memisahkan. sampai mau memisahkan, Baik dalam suka dan duka, baik dalam suka dan duka, sakit atau sehat, sakit atau sehat, miskin atau kaya. miskin atau kaya. Aku setia Aku setia sampai mau memisahkan. sampai mau memisahkan. Kasih karunia Tuhan Kasih karunia memampukan saya memampukan saya menjadi suami yang baik, menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab suami yang bertanggung jawab kepada Tasya. kepada Tasya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga Tasya. Saya Trianti Anastasia Borosibolo Saya Trianti Anastasia Borosibolo berjanji di hadapan Tuhan berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya menjadi istri yang setia bahwa saya menjadi istri yang setia kepada David Samuel Hang kepada David Samuel Hang sampai mau memisahkan, sampai mau memisahkan, baik dalam suka dan duka, baik dalam suka maupun miskin atau kaya, miskin atau kaya, sakit atau sehat. sakit atau sehat. Kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan turun kepadaku, turun kepada memampukan saya memampukan saya menjadi istri yang baik, menjadi istri yang baik, penolong, penolong, pendamping pendamping kepada David Samuel Hang kepada David Samuel Hang sampai kematian memisahkan. sampai kematian memisahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
menyaksikan pemasangan cincin. Cincin adalah kita lihat terbuat dari emas yang diambil, artinya cinta tetap menyala. Banyak persoalan, api persoalan, gelombang persoalan, cinta mereka akan tetap menyala. Cincin itu melambangkan lingkaran, tidak pernah berhenti mencintai. Itu artinya David dan Tasya, bahwa cincin itu melingkar, engkau tidak pernah berhenti mencintai pasangan. Cintailah pasangan sebagaimana cincin, simbol yang sering dipakai dalam pernikahan. Silakan David Samuel A mengenakan cincin kepada jari manis Rianti Anastasia. Demikian, Rianti Anastasia memberikan cincin di jari manis David Samuel. Oke, silakan. Silakan kita ajak para pendeta David dan Tasya berlutut. Para pendeta-pendeta yang mungkin teman sejauh dari ibu pendeta yang sudah ditunjuk, kalau ada silakan berlutut. Tapi kita nyanyi haleluya, haleluya. Kita melakukan doa pemberkatan. Oh haleluya. Semua kita berdoa. Haleluya. Rianti Anastasia bersyukur engkau menjadi istri atas David Samuel. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kalian dipersatukan Tuhan. Bukan lagi dua tapi menjadi satu daging. Hanya maut yang memisahkan kalian. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami hamba-hambamu melepaskan berkat pernikahan kudus kepada David Samuel Hang, Rianti Anastasia. Mereka menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Lewat penumpangan tangan hamba-hambamu tempat ini Tuhan, kami melepaskan berkat kudus daripada Tuhan Yesus. Amin. Mereka menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Yes. Terimalah berkat pernikahan kudus kalian di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kematian memisahkan kalian bersama, sampai akhir hidup kalian saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling membangun, saling setia dalam Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali Bapak Ibu bisa hormati. Tetap berdiri, David sama Tasya. Tetap berdiri ya. Saya sebagai pendeta yang memberkati pada hari ini oleh kasih karunia Tuhan yang dipercayakan oleh Bapak Ibu yang saya kasihi, mendeklarasikan bahwa David Samuel Hang Silalahi bersama Trianti Anastasia Bonusimolo, mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaat. Tentunya untuk pemerintah akan ada akte sipil yang kita akan urus pada depannya. Oleh karena itu, sebagai tanda bahwa kita adalah sudah diberkati di gereja Tuhan, maka saudara dapat sertifikat dan ada Alkitab hadiah untuk menjadi pedoman pernikahan kalian. Ada persoalan, back to God. Ada kebuntuan, back to God. Pasti ada solusi di dalam firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya berikan kepada ya, langsung berbalik ya. Ya, berbalik ada ke jemaat. Ya, silakan. Ya, berbalik boleh berbalik. Atau mungkin sebelah kanan. Ya, sebelah kanan dan di sebelah sini. Udah pas ya? Oke, kita berikan aplaus buat mereka. Silakan. Ya. Berikan aplaus lebih hangat lagi buat David dan Tasya. Mereka menjadi pasangan suami istri. Yes. Mulai saat ini sampai mau memisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk rasa syukur kepada orang tua di doa ibuku. Mungkin David Tasya, masa kecilmu engkau lahir dibesarkan oleh papa mama. Sekarang papa mama belajar ikhlas tulus melepaskan kalian, dan mereka akan memberikan doa berkat. Minta doa restu kepada papa mama, penuh minta maaf dan kasihi mereka di doa ibu. Ya, silakan David keluarga. Silakan David berbanyak sungguh sebagai puji. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk bersujud. Ucapkan terima kasih kepada mama. Ucapkan terima kasih kepada mama. Ucapkan terima kasih. Papa mama, berkati anakmu. Berkati mereka menjadi pasangan yang diberkati. Berkati mereka supaya mereka pasangan yang kuat, pasangan yang sabar, pasangan yang setia.
sewaktu berkunjung kembali sayupku depan namamu Kristus. Berbahagialah David dan Tasya, masih bisa ada keluarga yang merestui. Saya tadi menangis ketika Bapak peluk David. Kubayangkan anak siap budanku, masihkah bisa kupeluk nanti kalau dia menikah. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya, supaya bisa kita menikahkan anak-anak kita masih hidup, bisa kita peluk. Itu sangat diberkati Tuhan, sangat-sangat dari kerinduan setiap kita tentunya ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, sumber kuatku dan bagianku untuk selama-lamanya. Di surga tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
pemberkatan nikah kudus David dan Tasya sudah selesai. Kami mau Tuhan memberkati kami semua yang datang. Berkatilah kami dengan berkat surgawi, berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat. Tuhan memberkati setiap yang datang, siapapun yang datang, pulang membawa berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan, bawalah berkat damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Bawalah berkat kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam Tuhan Yesus setiap kami diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu. Kami serahkan kepada PO untuk tata tertib selanjutnya. Terima kasih. Baik, kami mengundang untuk Bapak Pendeta bisa berfoto bersama. Izin Bapak dengan kedua mempelai. Kami mengundang juga pada kedua orang tua dari David dan juga Tasya untuk bisa naik ke atas pelaminan berfoto bersama. Dan kami mengundang kepada David dan Tasya, pasangan yang telah menjadi suami dan istri pada hari ini, untuk bisa bergabung berfoto bersama dengan Bapak Pendeta kita pada hari yang sungguh mulia ini. Dan kami mengundang juga kepada orang tua untuk bisa naik